Halo semua, baiklah di sini saya akan melanjutkan jawaban saya dari permasalahan yang ketiga, yaitu dari ujian tengah semester praktikum kimia organik saya. Langsung saja. Nah, saja permasalahan yang ketiga ini adalah jelaskan di mana letak unggulan dan kekurangannya, yaitu bila dibandingkan dengan cara tradisional menggunakan bahan dasar fenol, yaitu pada pembuatan asam pikrat. Nah, di sini saya akan menjawab permasalahan ini, namun sebelum itu saya akan menayangkan video yang telah saya amati di layar monitor teman-teman. Langsung saja ke videonya, yaitu baiklah, berdasarkan video ini, adapun keunggulan dan juga kekurangan dari pembuatan asam pikrat berdasarkan video ini dibandingkan dengan cara tradisional menggunakan bahan dasar fenol, yaitu saya akan menjelaskannya.
Nah, ada pun keunggulan berdasarkan yang telah saya tayangkan di layar monitor teman-teman dan juga yang setelah saya amati. Yang pertama tadi kita dapat melihat bahwasannya itu keunggulan dari prosedur ini adalah praktikan itu memasukkan sampel asam aspirin ke dalam etanol, tidak langsung dimasukkan semua, akan tetapi praktikan itu memasukkannya sedikit demi sedikit ke dalam gelas beker yang berisikan etanol tersebut. Yang mana jika sampel asam aspirin tersebut dimasukkan sedikit demi sedikit, maka akan terlarut secara sempurna dan merata pada etanol tersebut. Nah, keunggulan yang kedua berdasarkan video yang telah saya amati tadi adalah proses penyaringan itu dilakukan dengan menggunakan vacuum filter, di mana proses penyaringan yang dilakukan ini sangat cepat dengan menggunakan vacuum filter, di mana filtrat yang berisi ekstraksi asam aspirin tersebut akan disaring menggunakan vacuum filter dibandingkan dengan pembuatan asam pikrat dengan bahan dasar fenol, yaitu masih menggunakan corong pisau untuk menyaring ekstrak tersebut. Sehingga keunggulan yang didapatkan ini adalah proses penyaringannya itu lebih cepat dibandingkan pada pembuatan asam pikrat dengan bahan dasar fenol yang masih menggunakan alat yang sederhana. Yang ketiga adalah keunggulan dari prosedur ini yaitu pengadukannya itu menggunakan stirrer magnetik. Nah, di mana stirrer magnetik ini dapat mempercepat pencampuran dari asam aspirin tersebut dibandingkan pembuatan asam pikrat dengan bahan dasar fenol yang mana masih menggunakan sebuah pengaduk yang manual atau sederhana, yang mana kita mengaduknya dengan tangan, sedangkan pada pembuatan asam pikrat ini dia sudah menggunakan stirrer magnetik, yaitu dia tidak lagi dilakukan pengadukannya secara manual. Nah, yang keempat adalah keunggulan dari prosedur ini yaitu kita lihat tadi berdasarkan video, yaitu pada saat proses rekristalisasi gelas beker yang berisi asam pikrat mentah itu dilakukan pengkristalan, di mana tadi kita melihat bahwasanya pada bagian atas gelas beker itu ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Nah, di sini aluminium foil itu memiliki fungsi, yaitu pada gelas beker tersebut ketika ditutup dengan aluminium foil itu dapat mempercepat proses pengkristalan, yang mana kita dapat melihat bahwasanya filtrat asam pikrat mentah tersebut tidak lagi dipengaruhi oleh suhu ataupun zat yang berada di luar dari gelas beker tersebut karena telah ditutup menggunakan aluminium foil tersebut. Di mana jika filter tersebut terkontaminasi dengan lingkungan di sekitarnya, contohnya itu partikel yang ada di sekitarnya dan juga udara yang ada di sekitarnya, maka nantinya akan mempengaruhi hasil akhir dari proses pembentukan kristal tersebut. Sehingga ini merupakan salah satu keunggulannya, yaitu menutupnya dengan menggunakan aluminium foil. Nah, keunggulan yang kelima yang saya dapatkan adalah pada prosedur tadi yang telah kita amati di layar monitor, bahwasanya itu pada prosedur ini dihasilkan kristal yang sangat murni, yang mana kita dapat melihat dengan jelas dan juga dihasilkan jumlah randemen kristal yang banyak dibandingkan menggunakan bahan dasar fenol, yaitu pada pembuatan asam pikrat, di mana pada pembuatan asam pikrat dengan bahan dasar fenol itu masih dihasilkan sedikit, atau kita dapat mengatakan tidak terlihat dengan jelas randemen asam kristal yang dihasilkan dari pembuatan asam pikrat, di mana jika menggunakan bahan dasar fenol itu, kristal yang dihasilkan itu juga masih sedikit dan tidak tampak dengan jelas. Nah, itulah keunggulan yang saya dapatkan dari pengamatan saya berdasarkan video yang telah kita amati dari tadi yang telah saya sampaikan di layar monitor teman-teman. Nah, di sini ada juga kekurangan pada pembuatan asam pikrat ini dibandingkan dengan cara tradisional menggunakan bahan dasar fenol, itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tadi kita melihat di video tersebut, dia itu
prosedurnya itu tidak menggunakan takaran reagen asam nitrat. Nah, di mana ini seharusnya itu menggunakan takaran, di mana takaran ini sangat mempengaruhi hasil sintesis pada prosedur akhirnya. Di mana jika reagennya terlalu berlebihan ataupun terlalu sedikit, maka nantinya akan mempengaruhi hasil proses kristal yang akan terbentuk di akhirnya. Sehingga di sini takaran dari reagen asam nitrat yang diberikan itu harus sesuai dan juga harus sebanding dengan ekstrak yang akan kita lakukan pada percobaan ini. Ya, nah yang kedua yaitu pada pemanasan, yaitu ketika asam aspirin yang sudah dihaluskan itu dimasukkan ke dalam etanol, itu tidak diberitahu suhunya dan berapa lama proses pemanasannya. Nah, tadi kita dapat melihatnya di layar monitor bahwasanya video tersebut tidak memberitahu berapa suhunya dan lamanya proses pemanasan di mana kita ketahui bahwasanya suhu dan lamanya proses pemanasan ini sangatlah mempengaruhi dari hasil sintesis yang akan diperoleh pada hasil akhirnya. Sehingga sebaiknya kita menggunakan suhu dan proses pemanasannya yang sesuai dengan pada pembuatan asam pikrat ini menggunakan asam aspirin. Nah, yang ketiga adalah tadi berdasarkan video tersebut, penambahan reagen asam nitrat itu tidak dilakukan di ruangan asam. Di mana kita ketahui, tadi kita melihat bahwasanya ada uap yang dihasilkannya itu berwarna kecoklatan, yang mana uap itu sangat beracun yang dapat membahayakan praktikan. Maka sebaiknya dilakukan di lemari asam atau di ruang asam. Di mana kita ketahui bahwasanya itu asam nitrat ini sangatlah berbahaya pada praktikum jika uapnya terhirup dan sampai ke saluran pernafasan, sehingga ini harus dilakukan di lemari asam. Nah, yang keempat adalah pada penambahan reagen tadi itu juga harus benar-benar dilakukan praktikan itu di lemari asam, karena sejenis cairan ini sangatlah korosif dan tak berwarna dan merupakan asam yang beracun dan bisa menyebabkan luka bakar. Sehingga juga praktikan harus menggunakan, contohnya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan dalam melakukan praktikan, yaitu pada pembuatan asam pikrat ini. Nah, berdasarkan video yang telah saya amati, di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwasanya kristal yang dihasilkan pada video tadi itu benar-benar terbentuk dan jumlah randemennya banyak dibandingkan jika menggunakan bahan dasar fenol itu, kristal yang dihasilkan itu tidak tampak dengan jelas dan juga randemen yang dihasilkannya adalah sedikit. Sehingga keunggulannya itu dengan menggunakan asam aspirin ini, jumlah randemen yang dihasilkan itu cukup banyak dan juga kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kristal asam aspirin yang terbentuk. Nah, di sini teman-teman dapat melihat, nah ini hasilnya dia setelah dilakukan pengkristalan. Nah, di sini dia sudah tampak jelas kristal asam pikrat yang dihasilkan. Nah, dan kemudian ini telah dikeringkan. Nah, kita dapat melihat bahwasanya jumlah randemen dari asam pikrat yang telah dilakukan pengkristalan itu cukup banyak dan juga kita dapat melihatnya dengan tampak jelas. Baiklah, sampai sekianlah jawaban saya dari permasalahan yang ketiga dari ujian tengah semester praktikum kimia organik saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.